Shalom, sahabat renungan pagi. Berjumpa kembali pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu setiap firman yang kita dengarkan akan menjadi kekuatan, memberikan rema dalam kehidupan kita, serta menjadi jawaban dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita rindu sama-sama kita akan bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Dan hari kita mempersiapkan diri, mengambil posisi yang terbaik, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mengucapkan selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih sebab Engkau terus menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah, walaupun bagaimanapun kondisi kami, apapun bahkan yang kami kerjakan, Tuhan, yang kami lakukan, Tuhan, Engkau tetap setia mendampingi dan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan menolong kami, dan Engkau tidak pernah berhenti untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami mau setia di dalam prosesnya, tetap memandang kepada Engkau, Tuhan, dan kapan kami mau terus memegang janji-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersuka cita Tuhan buat firman-Mu. Pagi hari ini kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat ke-16 hingga 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ada sebuah kisah tentang seorang wanita muda yang baru menikah. Setelah beberapa tahun ia menikah, ia kehilangan suaminya di dalam sebuah kecelakaan. Banyak orang menyuruhnya untuk melanjutkan hidup, tetapi wanita ini memilih untuk tinggal bersama ibu mertuanya yang sudah tua dan sedang dalam kondisi sakit. Orang-orang menganggap keputusan wanita ini adalah keputusan yang bodoh. Tidak ada jaminan masa depan, tidak ada keuntungan materi, dan tidak ada alasan logis untuk tetap tinggal. Namun, wanita ini berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu di mana Tuhan menempatkanku hari ini untuk setia." Kesetiaan sejati bukan diukur dari besarnya hasil, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua alasan untuk pergi terasa masuk akal. Kisah Rut juga hal yang sama seperti ilustrasi tadi. Kisah Rut dimulai di tengah kehancuran, kehilangan, kesedihan, dan kemiskinan. Naomi kehilangan suami dan dua anak laki-lakinya, yaitu salah satunya adalah suami dari Rut. Rut merupakan seorang yang berasal dari Moab. Setelah ia kehilangan suaminya, secara budaya status janda muda di negeri asing adalah simbol sebuah kehinaan dan kesulitan. Namun di tengah reruntuhan itu, Rut mengucapkan kata-kata yang menjadi salah satu pengakuan iman yang paling indah di dalam Alkitab. "Bangsamulah adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku." Rut tidak memilih jalan yang mudah. Ia meninggalkan negerinya, keluarganya, bahkan dewa-dewa bangsanya,
Ia memilih iman kepada Allah Israel, bukan karena ia sudah mengerti segalanya, tetapi karena ia percaya pada karakter Allah yang Naomi mertuanya tunjukkan. Ada beberapa pelajaran rohani luar biasa dari sikap Rut ini. Yang pertama, kesetiaan diuji bukan saat keadaan nyaman, tetapi ketika segalanya runtuh. Setia bukan berarti kita tidak pernah sedih ataupun menangis, tetapi kita memilih untuk tetap berjalan meskipun air mata harus masih mengalir. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui kesetiaan kecil yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak berarti. Rut tidak melakukan hal yang besar. Ia hanya memilih untuk tetap bersama Naomi dan tetap percaya pada Allah. Namun, keputusan yang ia buat menjadikan sebuah kisah yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Dan kita tahu, Rut menjadi nenek buyut Raja Daud, yaitu garis keturunannya dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Yang terakhir, Tuhan menebus masa depan dari reruntuhan masa lalu kita. Saat kita berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, Tuhan sedang menyiapkan babak baru kehidupan kita yang lebih indah. Seperti Rut, kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita bisa membuat pilihan untuk tetap setia di tempat Tuhan menempatkan kita hari ini. Kesetiaan yang sederhana bisa menjadi pintu menuju rencana besar Allah. Mungkin kita tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi Tuhan melihat, menghargai, dan akan menebus setiap langkah iman kita. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah, jika kita sedang dalam masa sulit atau kehilangan arah, tetap setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Setia di dalam doa, di dalam pekerjaan, di dalam kasih, bahkan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Kemudian jangan menilai kehidupan kita dari hanya apa yang kita lihat, karena Tuhan sedang menulis sesuatu yang lebih besar di balik layar. Mari kita sama-sama renungkan, apakah aku tetap setia kepada Tuhan, bahkan ketika aku tidak mengerti jalannya? Mari kita buat sebuah komitmen pribadi hari ini, bahwa Tuhan, aku akan tetap setia di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam relasi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari untuk kita menuntut firman Tuhan dan merenungkan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas teladan iman dari Rut. Ajar kami untuk kami tetap setia di tengah setiap kesulitan yang kami hadapi, untuk kami tetap percaya, bahkan saat kami tidak mengerti, kami tetap memilih untuk menjalani, untuk mengasihi, dan untuk tetap memberikan yang terbaik dari kehidupan setiap kami. Kami serahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup menebus setiap hal yang tampaknya hancur dalam kehidupan kami. Kami mau kesetiaan kami ini menjadi sebuah kesaksian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, untuk setiap pendengar di tempat ini, yang percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja saat ini di dalam hati setiap mereka. Tuhan, kami melepaskan berkat yang terbaik, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kalau ada iman yang mulai undur, yang mulai ragu-ragu Tuhan, bangkitkan kembali untuk tetap setia Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tinggal selangkah lagi kami melihat jawaban itu. Tinggal selangkah lagi kami mengalami mujizat itu Tuhan. Tinggal selangkah lagi Tuhan, kami mengalami terobosan itu Tuhan. Kami percaya justru ketika kami semakin mendekati jawaban yang kami nantikan, iblis tidak senang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan di waktu-waktu ini kami menguatkan terus iman kami kepada Engkau, dan kami mau bahkan melakukan yang lebih Tuhan, dengan berdoa, membaca firman, dengan berpuasa Tuhan, sehingga benar-benar hati kami ini memiliki hati yang sepaham dan sejalan dengan hati-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu menguatkan kami, bahwa kami akan hidup tetap setia dan menjalani hidup ini sampai akhirnya kami kembali bertemu dengan Engkau dan kami menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Mampukan setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesetiaan kecil kita hari ini bisa menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk kehidupan kita. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan satu langkah satu hari dengan iman, dan kita akan menerima jawaban pada waktunya. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi besok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.